Shalom, Romo, Suster, Bapak Ibu semua terkasih. Puji syukur pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul di acara Bindoman oleh komunitas Bunda Kudus Surabaya. Pagi ini kita beruntung, berbahagia, kita bisa belajar bersama dengan Romo Alphonse Romo Alphonse Kolo. Beliau adalah Romo Paroki dari Santo Silvester Pecatu, Bali. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mengenal beliau. Romo Alphonse sering memberikan katekese secara online di channelnya beliau. Selain juga membawakan misa online, live streaming, Romo Alphonse Kolo Channel. Bapak Ibu nanti bisa berkunjung ke channel Romo Alphonse Kolo. Terakhir, beberapa hari yang lalu, beliau berbicara tentang jilbab dan kerudung biara, membawa pesan-pesan dan dialog lintas agama, yaitu waktu ada kunjungan Mensos kita, Bu Risma, ke daerah musibah di NTT. Begitu ya, Romo. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, ada sepatah kata dari Bu Ervina selaku Ketua Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Silakan Bu Ervina. Terima kasih Lisa. Selamat pagi Romo Alphonse Kolo dan selamat pagi untuk semua para umat yang berpartisipasi dalam acara Bindoman Bunda Kudus ini. Pagi ini kita akan bahagia sekali dan saya akan memperkenalkan secara singkat komunitas Bunda Kudus bagi Anda yang masih baru dan khususnya untuk Romo Alphonse agar supaya lebih kenal, lebih sayang. Komunitas Bunda Kudus adalah pertumbuhan iman wanita Katolik di bawah Keuskupan Surabaya sebagai kategorial, mempunyai visi menjadikan wanita tiang doa dalam keluarga dan misi mengajak para wanita mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Komunitas Bunda Kudus didirikan pada tanggal 8 Februari 1994 di Surabaya, waktu itu bersama Monsinyur Aloysius Joseph Dibyo Karyono. Kemudian komunitas ini dikukuhkan kembali oleh Monsinyur Yohanes Sudirna Hadiwikarta di Pos Sarang Kediri pada 29 Februari tahun 2000. Bunda Kudus mempunyai beberapa kegiatan. Sebelumnya kita mempunyai banyak sekali program-program, tapi sekarang menjadi 4, yaitu Bindoman, biasanya setiap hari Rabu, tapi ini hari Selasa, yaitu Bina, Doa, dan Firman. Kita juga mempunyai KADV, Kursus Alkitab de Verbum di bawah asuhan Pater Robi Wowor OFM, yang telah direstui oleh Monsinyur Sutikno Wisaksono. Kita juga mempunyai tim doa dan kemudian paduan suara yang dibina oleh Bapak Julius. Dan Bunda Kudus pada awalnya oleh Monsinyur Aloysius Joseph Dibyo Karyono Projo, Monsinyur Yohanes Sudirna Hadiwikarta Projo, dan kemudian Romo Julius Haryanto CF, dan hingga saat ini bersama Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah sekilas mengenai komunitas Bunda Kudus yang tahun ini berusia 27 tahun, dan kami sekarang mengadakan virtual setiap Selasa untuk Bindoman dan setiap hari Kamis untuk KADV. Pada saat ini kita sungguh prihatin kepada saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, khususnya yaitu di daerah Adona dan sekitarnya di NTT. Oleh sebab itu, komunitas Bunda Kudus sejak minggu yang lalu kami pengurus dan juga membuka peluang bagi umat yang terbeban untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami ini. Anda bisa menyalurkannya ke komunitas Bunda Kudus di BCA 673024447 atas nama Miniawati Leong, yang mana setelah nanti ini dikumpulkan, kami secepatnya ya, mungkin besok kami sudah akan menyerahkannya melalui kongregasi SSPS di
NTT. Jadi bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan persembahan kasih buat meringankan teman-teman kami yang tertimpa musibah, kami persilahkan untuk memberikan persembahan kasih Anda melalui komunitas Bunda Kudus ini. Dan tentunya doa dari Anda semuanya itu adalah juga sangat membantu ya. Dan mungkin kami minta Romo Alphonse untuk memberikan update ya, kalau tidak keberatan mengenai bagaimana situasi saudara-saudara kita di NTT saat ini. Dan kami percaya melalui teman-teman yang mana pada seminar ini banyak sekali yang hadir. Ingin saya sapa juga dari Florida, dari Texas, Pennsylvania, dari Padang, Jakarta, dari Jogja, dari Kudus, dari Belanda, yang semuanya berkumpul di dalam satu layar ini. Maaf bagi yang belum tersebutkan. Terima kasih untuk kehadiran Anda semuanya, senantiasa bersama dengan kami. Kami persilakan Romo Alphonse mungkin ingin memberikan sedikit update untuk Adonara. Ya, kalau kita tahu bahwa situasi yang paling parah itu Adonara. Adonara itu di Flores Timur, di satu pulau kecil di Flores Timur. Kemudian juga yang paling parah juga itu Kabupaten Malaka. Malaka itu perbatasan dengan Timur Leste. Itu yang paling parah. Tapi kita bersyukur bahwa ketika halo. Sorry, Romo mungkin bisa memberikan gambaran seberapa jauh Adonara atau Malaka itu kalau dari Bali misalnya. Perjalanannya itu seberapa jauh, Romo? Kalau perjalanan darat, nah dari sini kan nyebrang ke Lombok. Dari Pelabuhan Padang Bayi, kita akan nyebrang ke Pelabuhan Lembar. Kalau jalan darat ya. Kemudian dari Lembar, kita akan ke Pelabuhan Kayangan, itu menghubungkan antara Lombok dengan Sumbawa. Sumbawa. Dari Kayangan kita akan nyebrang ke Pelabuhan Pototano. Oh, lumayan banyak ya Romo ya perjalanannya. Pulau Sumbawa. Setelah itu perjalanan jalan darat sekitar bisa 8 jam menuju ke Bima. Lalu ya, melalui Bima sampai 10 jam menuju ke Bima, kemudian nanti dari sampai ke daerah namanya daerah Sape. Dari Sape akan nyebrang ke Labuhan Bajo. Itu baru sampai Labuan Bajo ya Romo. Ya, dari Labuan Bajo, kemudian nanti ke Ruteng, dari Ruteng nanti ke daerah bisa lewat jalur ini Nagekeo, kemudian nanti masuk ke Maumere, dari Maumere ke Larantuka, nah itu jauh itu. Ya jauh sekali. Saya pernah pelayanan di itu Romo di sana. Waktu itu bersama Monsi. Dari Maumere sampai ke Larantuka, dari Larantuka baru harus naik kapal ke Adonara. Jauh banget. Nah, makanya kemarin ini Jokowi akhirnya dia naik helikopter karena saking jauhnya, dari Maumere langsung naik helikopter ke Adonara. Sekarang dengan adanya bencana ini transport ke Adonara bagaimana, Romo? Transport masih sulit. Tapi dari Larantuka ada kapal yang ke ini Adonara ada. Oh, oke. Perjalanannya berapa lama, Pak Romo? Perjalanan kapal dari Larantuka ke Adonara? Itu sekitar kurang lebih 3 jaman mungkin ya. Masih jauh sekali ya, masih 3 jam. Ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Kalau ke Malaka lebih jauh lagi. Iya, Bapak Ibu, kita lihat ya bagaimana donasi sumbangan kita kalau kita berikan dari Pulau Jawa untuk mencapai ke lokasi musibah itu melalui perjalanan yang sangat panjang lewat darat dan lewat laut. Ya, kalau ke Malaka itu harus Malaka itu Pulau Timor. Nah, dari Flores akan ke Kupang, dari Kupang baru ke Malaka. Nah, sekarang problemnya itu
jembatan penghubung ke Kabupaten Malaka itu putus. Putus. Itu jembatan kurang lebih 100 meter, nah, itu putus. Nah, mudah-mudahan kali Benanain itu sudah surut sehingga orang bisa angkut barang lewat kali itu. Lewat kali itu. Ya. Sekarang saat ini yang sangat dibutuhkan di sana, kalau Romo tahu mungkin apa ya Romo? Karena saya rasa mungkin banyak dari teman-teman yang lain ya, selain memberikan dana untuk memberikan kebutuhan mereka, mungkin ada sesuatu yang lebih dibutuhkan. Kalau kebutuhan untuk makan minum itu banyak yang sudah ini, tapi yang lebih agak besar kebutuhannya untuk masyarakat itu ialah mereka yang kehilangan rumah. Ada yang hanyut oleh ini banjir, ada yang tersapu oleh ini angin badai, yang atapnya terbang. Nah, itu akhirnya bahan bangunan di sana jadinya mahal. Kemarin sempat beberapa toko itu menaikkan bahan bangunan, misalnya orang NTT itu kan kadang rumah itu banyak memakai seng ini, singalum itu. Nah, itu kemudian tiba-tiba harganya itu melonjak naik, akhirnya banyak yang muat di media sosial. Ya. Akhirnya Gubernur Laiskodat turun tangan memberi kalau mengetahui siapa yang menaikkan bahan bangunan akan kena sanksi, tokonya bisa ditutup atau apa, maka mudah-mudahan sudah kembali Normal ya Romo. harga normal sehingga masyarakat bisa kembali memperbaiki rumah mereka. Selain kebutuhan makan atau mungkin kebutuhan pakaian, tapi juga kebutuhan yang agak besar itu memang yang kehilangan rumah itu. Dan juga sekarang tugas pemerintah ialah memperbaiki infrastruktur yang rusak, terutama jembatan-jembatan, jalan-jalan yang putus, yang rusak. Itu tugas pemerintah untuk infrastrukturnya itu. Baik Romo, kalau gitu terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya, Bunda Kudus mungkin memberikan sebagian kecil dari dana ini, tapi kami percaya dengan dukungan Anda semua, seberapapun besar kecilnya, sumbangan itu tentu akan sangat membantu untuk teman-teman kita yang mengalami musibah di Adonara dan sekitarnya. Terima kasih Romo Alphonse, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan sumbangan. Kami nantikan untuk Anda memberikan persembahan ini sampai dengan besok. Dan selanjutnya kami akan serahkan acara ini untuk dibuka dengan pujian. Kami perserahkan juga host kami Lisa untuk melanjutkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ervina. Mari Bapak Ibu, Suster, kita siapkan hati sebelum mendengarkan sesi pagi ini. Kita mulai dengan pujian pembuka bersama Lina dan Fitri dengan keyboard Paulus. Silakan Lina dan Fitri. Sambil menunggu, Bu Deta bisa minta tolong tampilkan slide-nya yang tadi tentang rekening. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membantu, tapi tadi lupa, belum sempat mencatat nomor rekening. Saat ini kami memang banyak melihat bagaimana bencana-bencana terjadi tidak saja di Indonesia tapi di beberapa tempat, dan khususnya kita melihat bencana baru saja terjadi di Adonara, kemudian ada gempa bumi di daerah Malang, Lumajang yang juga tidak kalah parahnya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bagi Anda yang sudah sering ikut persekutuan doa, tidak saja di Bindoman, mungkin juga di KADV atau persekutuan-persekutuan lain. Saat ini adalah waktu yang sangat tepat bagi Anda semuanya untuk lebih banyak berdoa. Karena dengan berdoa itu kami percaya kuasa Tuhan hadir dan kita mohonkan agar kebaikan Tuhan lebih melingkupi sehingga semuanya ini akan bisa teratasi. Belum kembali saya menyapa untuk sahabat Bindoman semuanya dimanapun berada. Puji nama Tuhan, semuanya boleh berlangsung dengan baik meskipun ada sedikit trouble.
Di sini Tuhan mau menyatakan kasih-Nya sehingga pujian ini boleh berlangsung dan boleh menjadi dukungan untuk masuk di dalam firman. Mari kita sama-sama menyatakan bangkit, serukan nama Yesus. Semuanya ya, kita sudah beroleh kemenangan dan kehidupan yang baru dari Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Semuanya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dengan semangat kebangkitan kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita semuanya maju, kita nyatakan kuasa Tuhan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Hanya nama-Mu Tuhan. Nama Yesus, Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Dengan semangat kita mau katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Benar, hanya nama Yesus di atas segalanya. Hanya nama Yesus yang boleh berkemenangan atas setiap persoalan kita. Mari kita membuka persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai hari ini. Terima kasih untuk kebangkitanmu. Terima kasih untuk kemenanganmu. Engkau memberikan kami hidup yang baru. Dan hidup yang lama sudah Engkau tebus di atas kayu salib. Saat ini kami mau memberikan segenap harga-Mu dan segenap rasa syukur kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Benar karena salib-Mu kami menang Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau memberikan hidup kami yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu. Sungguh kuasa-Mu yang memulihkan setiap kami. Darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Segenap hati katakan,
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami menang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Sekali lagi kita mau katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita memberikan rasa syukur kita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbananmu, kami bersyukur. Kau berikan hidup kami yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus untuk salib-Mu. Terima kasih. Benar Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memperbaharui iman, harapan, dan kasih kami lebih-lebih kepadamu. Biarlah Engkau boleh berkata-kata kepada hamba-Mu Romo Alfon yang sudah Engkau utus. Biarlah firman-Mu boleh membuka hati kami bahwa Engkau sungguh ada. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami tetap mau mensyukuri dan kami mau menyatakan atas kasih-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, ini waktu-Mu. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Karena sudah doa, tidak perlu doa lagi ya. Kita langsung saja. Baik, karena kita berada dalam suasana Paskah, maka saya juga mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Semua merasa diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Baik, ketika berbicara dalam kontak dengan Bu Vera, akhirnya kita menyepakati tema permenungan kita pada kesempatan ini, yaitu Tuhan Yesus menemani kita dalam perjalanan. Maka kita akan merenungkan tema ini dengan diinspirasi oleh kisah penampakan Tuhan Yesus kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Kisah ini pasti sudah sering kita dengar atau kita baca, tetapi supaya kita lebih disegarkan lagi akan kisah ini, maka baiklah kita
membacakannya dulu. Biasanya kalau pertemuan secara offline, biasa kita baca bersama atau baca gantian, tetapi karena online, mungkin saya baca, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik saudara-saudari terkasih, kisah Yesus menampakkan diri kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus merupakan sebuah kisah yang indah dalam Injil Lukas. Kalau kita melihat bahwa kisah ini hanya terdapat dalam Injil Lukas, tidak ada dalam Injil sinoptik yang lainnya, tidak ada dalam Matius dan Markus, dan juga tidak ada dalam Injil Yohanes. Ini khas dari Injil Lukas. Maka saya mencatat beberapa poin dalam kaitan dengan tema besar kita, yaitu Tuhan Yesus menemani kita dalam perjalanan. Yang pertama, kita melihat bagaimana wajah dari kedua murid itu ketika mereka dalam perjalanan ke Emmaus, yaitu mereka berwajah muram. Tadi kita dengarkan dalam Injil, mereka muram. Kita tahu bahwa para murid itu sangat menaruh harapan kepada Yesus. Yesus itu dalam harapan mereka itu mereka mengharapkan bahwa Yesus membawa suatu harapan atas masa depan mereka. Akan tetapi kita melihat bahwa harapan mereka itu sirna dengan peristiwa kematian Yesus di salib. Peristiwa kematian Yesus di salib itu membuat para murid itu sedih, putus asa, kecewa, hilang harapan, dan lain semacamnya. Inilah yang digambarkan dengan mereka berwajah muram. Wajah mereka memancarkan kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, kemuraman. Kalau kita melihat wajah muram dari kedua murid Emmaus ini, itu menggambarkan sekaligus mewakili wajah begitu banyak orang akhir-akhir ini atau saat ini. Karena dengan berbagai macam peristiwa yang kita alami, entah itu peristiwa karena pandemi COVID ini, atau juga musibah-musibah yang tadi kita sudah lihat bersama, Ibu Ervina, Bu Lisa sudah memberikan dan juga saya memberikan gambaran tentang situasi bencana alam di NTT. Semuanya itu membuat orang berwajah muram, wajah sedih, wajah keputusasaan dan lain semacamnya. Salah satu kisah yang cukup menyedihkan di Adonara, ada seorang ibu yang harus kehilangan 11 anggota keluarganya. Ketika kita tahu bahwa kejadian itu terjadi pada dini hari, minggu dini hari, minggu Paskah dini hari. Kemudian Sabtunya itu dia membawa anaknya 2 yang kecil, mereka ke rumah orang tuanya, kemudian mereka mau merayakan Paskah di sana. Kemudian sebenarnya 2 anaknya itu mau kembali dengan bapaknya ke kampung mereka di Adonara itu, di kampung mereka, tetapi anak 2 itu tidak mau ikut. Dan kita melihat bahwa
ketika terjadi bencana, rumah mereka itu hanyut dan semua yang ada dalam rumah, suami, mertua, kemudian kakak ipar dan yang lainnya sebanyak 11 orang itu semuanya hanyut dan semuanya meninggal. Bagaimana dalam waktu yang sekejap dia kehilangan 11 anggota keluarga. Semuanya ini membuat wajah orang semakin menunjukkan kemuraman, kesedihan, dan lain semacamnya. Bapak Ibu juga mungkin punya pengalaman atau kenalan yang meninggal karena positif COVID. Bagaimana jenazah mereka itu tidak bisa dirawat oleh keluarganya, tidak boleh mendekati jenazah itu. Ketika pemakaman juga tidak boleh mendekat di kuburan, hanya boleh berada jauh. Semuanya itu membuat orang mengalami kesedihan dan lain semacamnya. Belum lagi kita melihat situasi ekonomi akibat pandemi ini, apalagi kami di Bali yang mengharapkan para wisata. Ketika para wisata mati, itu membuat banyak orang untuk memberi kebutuhan makan minum saja itu mengalami kesulitan. Semuanya itu membuat orang saat ini berwajah muram, berwajah kesedihan, wajah keputusasaan, dan lain semacamnya. Kalau kita melihat kisah dari dua murid Emmaus ini, ketika dalam wajah mereka yang muram itu, ternyata Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Ketika dalam situasi wajah kesedihan, kemuraman itu, datanglah Yesus mendekati dan berjalan bersama dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan orang yang menderita. Tuhan Yesus dekat kepada siapa saja yang menderita. Bahkan kita melihat bahwa Tuhan Yesus berjalan menemani kita. Menemani siapa saja yang berwajah muram. Siapa saja yang mengalami kesedihan, siapa saja yang mengalami penderitaan. Tuhan menyertai mereka. Hal inilah yang harus disadari oleh siapa saja, oleh kita semua. Ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Anu apa? Salmone bagus. Pak Deta, tolong di-mute ya. Sorry. Silakan Romo. Ya, suara saya kedengaran jelas ya? Ya. Jelas sekali. Ya, terima kasih ya. Ya. Jadi saya ulangi bahwa ketika kita mengalami wajah yang muram, kesedihan karena banyak hal, penderitaan apa saja, hendaknya kita disadarkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ia tidak membiarkan kita mengalami penderitaan itu sendirian. Ia dekat kepada orang yang menderita. Bahkan kalau ketika Jumat Agung kita merenungkan kisah penyaliban Yesus, di situ kita menyadari bahwa Tuhan Yesus menderita, tetapi Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus putranya yang menderita itu. Maka inilah yang harus kita sadari bahwa ketika kita mengalami penderitaan, kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga
pernah mengalami penderitaan yang hebat, yaitu penderitaan di kayu salib itu. Maka ketika murid-muridnya, kita semua yang mengalami kesulitan penderitaan dalam hidup, kita ingat bahwa Yesus sendiri pernah mengalami penderitaan itu. Maka ia pasti tidak meninggalkan siapa saja yang menderita. Ia pasti dekat kepada orang yang menderita. Hal yang berikut yang bisa kita renungkan yaitu ketika Yesus dan dua murid Emmaus ini sampai di tempat tujuan, Yesus mau berpisah dengan mereka. Yesus mau berjalan terus ketika dua murid ini sudah sampai di rumah mereka. Tetapi kita melihat bahwa kedua murid ini meminta dengan sangat supaya Tuhan Yesus masuk ke rumah mereka. Supaya Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka. Lalu artinya kita melihat bahwa Yesus masuk dan tinggal bersama dengan mereka. Bersama dengan dua murid Emmaus ini. Permohonan kedua murid Emmaus ini meminta kepada Yesus supaya tinggal bersama dengan mereka, hendaknya menjadi permohonan kita semua. Kita hendaknya selalu memohon kepada Tuhan supaya tinggal bersama dengan kita. Kadang kita menyadari bahwa kurang memohon hal ini. Kita kurang memohon agar Tuhan tinggal bersama dengan kita. Saya itu sering mendengar ada orang yang ketika tidur atau di rumahnya ada hal-hal aneh, ada gangguan-gangguan. Nah itu kalau kita merefleksikan itu juga bisa menunjukkan bahwa kadang orang kurang memohon supaya Tuhan tinggal bersama dengan mereka dalam rumah mereka itu. Maka ketika dua murid Emmaus ini memohon kepada Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka, maka hendaknya permohonan mereka ini juga menjadi permohonan siapa saja. Kita hendaknya senantiasa memohon kepada Tuhan, tinggallah bersama-sama dengan kami. Karena hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Demikian tadi kita dengar dalam Injil tadi. Dan ini hendaknya menjadi doa setiap orang ketika ya minimal dalam keluarga-keluarga Kristiani, malam itu harus berdoa bersama. Kemudian dalam doa bersama itu sebagai selain bersyukur kepada Tuhan atas hari yang telah dilewati, atas segala rahmat yang telah diterima saat itu, hari itu, tetapi juga memohon kepada Tuhan untuk tinggal bersama dengan mereka, menyertai rumah mereka, menyertai istirahat malam. Dan ketika Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, kita akan senantiasa mengalami perlindungan, mengalami damai, tidur dengan nyaman, tidur dengan nyenyak, tidak mengalami hal-hal aneh, tidak mimpi buruk-buruk, yang buruk-buruk dan lain semacamnya, karena Tuhan tinggal bersama dengan kita. Nah, tidak tahu Bapak Ibu, ada yang tidurnya selalu mimpi buruk atau tidak. Selalu kalau mimpi indah itu kan bagus. Karena itu tanda bahwa Tuhan menyertai kita, melindungi kita. Tuhan tinggal bersama dengan kita. Hal berikut yang kita mau renungkan adalah hati para murid yang berkobar-kobar saat mendengar Yesus menerangkan kitab suci. Ketika Yesus menjelaskan kitab suci kepada kedua murid Emmaus dalam perjalanan itu, dikatakan bahwa
hati mereka berkobar-kobar. Ini luar biasa. Ketika mereka mendengarkan sabda Tuhan, hati mereka berkobar-kobar. Dalam ayat 32 tadi dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa kitab suci atau firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Sabda Tuhan menjadi penuntun hidup kita. Sabda Tuhan itu senantiasa mengarahkan kita. Maka hendaknya setiap kita, setiap umat Kristiani itu harus selalu dekat dengan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan harus membuat hati kita itu berkobar-kobar. Kita harus rindu untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan, berapa banyak dari umat Katolik yang rindu untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kalau kita melihat bahwa tidak semua atau sedikit saja orang Katolik yang akrab dengan kitab suci, yang dekat dengan kitab suci, yang mau membaca dan merenungkan kitab suci. Kalau kita melihat ketika dalam setiap upacara perkawinan, mungkin Bapak Ibu yang anaknya sudah nikah, itu orang tua selalu menyerahkan peralatan rohani. Itu ada kitab suci, ada salib, ada patung keluarga kudus, ada rosario. Nah, itu maksudnya orang tua memberikan sarana rohani kepada anak-anak supaya nanti mereka itu berdoa, menjadi keluarga yang berdoa, kemudian senantiasa membaca dan merenungkan kitab suci. Maka dikasih bekal kitab suci, dikasih kitab suci supaya mereka itu dekat dengan Tuhan, membaca dan merenungkan. Tapi berapa banyak dari pasangan-pasangan yang setelah menikah ada kitab sucinya, memanfaatkan atau membaca dan merenungkan kitab suci itu. Kadang ya ditaruh di rak sampai penuh dengan debu. Itu kan yang sering kadang terjadi. Kita bersyukur bahwa Bapak Ibu yang ikut dalam komunitas Bunda Kudus ini senantiasa akrab dan dekat dengan kitab suci. Kelompok Bina Doa dan Firman, Bindoman ini adalah orang-orang yang dekat dengan kitab suci. Itu patut kita jempoli. Betul kan Bu Ervina? Betul. Bu Lisa itu dekat dengan kitab suci. Betul sekali. Kadang makan tidur kitab suci di samping mungkin. Ya, persis di samping bantal, Romo. Bantal ya. Ya. Nah, itu yang kita harapkan, banyak umat kita itu harus dekat dengan kitab suci. Nah, kadang juga menunjukkan ketidakdekatan itu juga ketidakcintaan kepada firman Tuhan itu juga karena ketika ditunjukkan lewat datang misa hari Minggu pun selalu terlambat, datang mungkin bacaan pertama sudah selesai. Atau banyak umat kita juga yang kadang demikian. Nah, ini perlu suatu pertobatannya, bertobatlah, begitu. Maka kami para imam juga hendaknya harus berusaha supaya membuat kitab suci itu, firman Tuhan itu mampu untuk membuat hati umat itu berkobar-kobar. Nah, homili harus belajar terus-menerus bagaimana homili itu membuat hati umat itu bisa berkobar-kobar karena firman Tuhan itu. Mampu menggerakkan hati umat karena pewartaan firman Tuhan itu. Kadang kami para imam ini juga
kurang memberikan homili yang menggerakkan hati, bahkan hanya menggerakkan pantat umat saja, karena gelisah kapan selesai khotbahnya ngomong apa sih, sehingga bukan menggerakkan hati tetapi lebih banyak menggerakkan pantat umat karena gelisah dan lain semacamnya. Semua kami para imam juga perlu bertobat. Begitu. Nah, kita melihat bahwa bagaimana kedua murid itu hati mereka begitu berkobar-kobar karena mendengarkan firman Tuhan. Maka semoga kita semua juga senantiasa dekat dengan firman Tuhan dan bagaimana firman Tuhan itu mengobarkan hati kita dan akhirnya kita menghayati firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Hal berikut yang kita renungkan yaitu bahwa ketika para murid itu mengenal Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus memecahkan roti. Menarik bahwa ketika Yesus mengabulkan permohonan dua murid Emmaus untuk tinggal bersama dengan mereka, dan ketika mereka makan bersama, Yesus justru yang bertindak sebagai tuan rumah. Di situ dikatakan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yesuslah yang memberi makan kepada kedua murid itu. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah tindakan ekaristi. Tindakan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu memberikan, itu menunjukkan atau menunjuk kepada ekaristi. Dan justru kedua murid ini mengenal Yesus saat Yesus mengadakan tindakan ekaristi itu. Kita melihat bahwa ekaristi adalah kekuatan sekaligus kekayaan besar dalam gereja Katolik. Dan itu tidak ada dalam gereja-gereja denominasi Kristen. Dalam Ekaristi Kudus, kita sungguh mengalami Tuhan Yesus itu hadir memberikan santapan tubuh dan darahnya kepada kita. Kita menyambut tubuh Kristus. Selain sabda atau firman Tuhan, Yesus hadir menyertai kita, bahkan bersatu dengan kita lewat Ekaristi Kudus. Menerima tubuh Kristus. Maka diharapkan dari kita semua agar kita semakin mau mencintai Ekaristi Kudus. Memang sekarang tidak tahu di Surabaya dan juga di Jakarta, di tempat-tempat lain itu dibatasi karena pandemi ini. Kami di Bali itu sudah sudah sejak bulan Agustus boleh mengadakan misa secara offline. Saya di gereja saya itu kapasitas sesuai dengan protokol kesehatan setiap kali misa boleh hadir sampai 350 orang. Tetapi yang hadir misa ya kurang lebih kalau misa pagi itu sekitar 200-an orang, misa sore hanya sekitar 100 orang. Jadi kurang lebih yang hadir misa setiap hari Minggu itu kurang lebih 300 orang. Padahal jumlah umatnya itu sampai 2.700. Tapi hadir misa setiap minggu kurang lebih 300 orang. Mungkin yang lain alasan anak kecil, karena memang anak kecil di bawah umur 10 tahun tidak boleh, yang lansia tidak boleh. Tapi ya, harus kita sadari bahwa semoga pandemi COVID ini, ketika kita tidak bisa, banyak orang tidak punya kesempatan untuk hadir misa secara offline, semoga mereka bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara online, dan ikut. Kalau kadang banyak yang salah mengerti, misa online itu
seharusnya kan mengikuti misa pada saat jam itu, misalnya misa jam 9, ya pas jam 9 itu duduk, kemudian menyiapkan situasi tempat yang nyaman untuk bisa mengikuti Ekaristi, kemudian mengikuti selama perayaan Ekaristi itu. Nah, ini kadang malah misanya sudah selesai 3-4 jam, setelah itu baru buka ini apa itu rekaman online-nya itu, kemudian baru nonton. Nah, itu berarti bukan ikut misa online tetapi nonton misa online. Karena nah, ini kadang apakah ya mungkin karena waktu atau mungkin ya salah pemahaman yang keliru, jangan-jangan bahwa misa online ya enggak apa-apa, nanti misa dulu sebentar baru buka channelnya, kemudian sambil main HP sambil dengar. Nah, itu tidak diharapkan demikian. Nah, maka semoga situasi ini cepat berlalu sehingga orang tidak terlalu nyaman dengan online, akibatnya sudah offline, tidak mau datang gereja lagi. Lebih baik kita online saja, hanya tidak mandi juga enggak apa-apa, duduk santai, kemudian ikut nonton online. Nah, semoga kita semua ini, banyak umat kita semakin rindu untuk merayakan Ekaristi Kudus dan semua pandemi ini cepat berlalu sehingga orang bisa hadir di gereja untuk merayakan Ekaristi Kudus. Komuni batin itu tidak bisa menggantikan komuni secara langsung menyantap tubuh Kristus. Itu yang harus kita sadari. Misa online tidak bisa menggantikan kekuatan dari kehadiran secara nyata untuk merayakan Ekaristi Kudus dan menyambut tubuh Kristus secara nyata. Dan kita melihat bahwa dua murid ini justru mengenal Yesus saat Yesus mengadakan tindakan Ekaristi Kudus itu. Maka Ekaristi Kudus hendaknya membuat kita semakin mengenal Yesus. Hal terakhir yang ingin kita renungkan yaitu penyertaan Tuhan itu ternyata membuat orang itu wajahnya bersukacita. Kalau kita melihat kisah dua murid Emmaus ini, dari muka berwajah muram, kemudian menjadi wajah yang penuh sukacita, wajah yang penuh harapan. Pengalaman akan Yesus meskipun hanya sepintas, itu ternyata mengubah seluruh hidup dari dua murid Emmaus ini. Mereka berubah dari orang yang murung dan bingung menjadi orang yang penuh sukacita. Dari orang yang kecewa menjadi memiliki pengharapan baru. Dari orang yang lamban untuk memahami kitab suci menjadi orang yang hatinya berkobar-kobar karena pewartaan kitab suci itu. Dari orang yang ragu-ragu menjadi orang yang memiliki sebuah kepastian. Dari orang yang mau pulang ke kampung halaman menjadi orang yang kembali menemui ke-11 murid dan membawa berita Paskah. Maka kita melihat bahwa kedua murid ini benar-benar menjadi manusia Paskah. Kematian Yesus yang membuat mereka muram berubah menjadi sukacita. Dan Paskah itu hendaknya membuat orang itu menjadi manusia Paskah, di mana menjadi manusia Paskah itu berarti menjadi pribadi yang memiliki suatu pengharapan yang baru, menjadi pribadi yang optimis, semakin mengenal Yesus, menjadi orang yang sukacita karena Paskah itu membuat orang itu bersukacita. Maka kalau kita lihat lagu-lagu dalam Paskah, liturgi gereja dalam Paskah itu selalu memunculkan kata haleluya. Yesus bangkit dan itu membawa sukacita bagi siapa saja. Maka hendaknya ketika kita berada dalam situasi Paskah, meskipun banyak orang mengalami muka muram karena berbagai macam peristiwa
yang dialami, ternyata kehadiran Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus itu membuat orang itu berwajah sukacita, memiliki pengharapan yang baru, memiliki suatu kekuatan baru untuk memaknai setiap situasi kesulitan yang dialami dalam perspektif baru, karena menyadari Tuhan menyertai, Tuhan menemani dalam seluruh kesulitan, seluruh perjalanan hidup yang seringkali mengalami banyak tantangan dan kesulitan itu. Semoga kita semua senantiasa menyadari bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang hidup dan yang selalu hadir menemani dan menyertai kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kesadaran akan penyertaan dan kehadiran Tuhan harus membuat kita menghadapi setiap situasi apapun dalam hidup kita, termasuk situasi sulit hidup kita, dengan penuh harapan, penuh optimisme, penuh sukacita, karena Yesus senantiasa menyertai, menemani kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Itu sedikit permenungan yang bisa kita renungkan bersama-sama, diinspirasi oleh kisah perjalanan dua murid ke Emmaus, di mana Tuhan Yesus hadir, menemani, menyertai mereka dalam perjalanan, sehingga dari wajah yang bermuka muram, akhirnya menjadi wajah yang penuh sukacita karena penyertaan Tuhan. Semoga kita semua juga senantiasa mengalami penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita, terutama di saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus yang bangkit senantiasa memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Semoga kita semua benar-benar yang berwajah muram menjadi sukacita karena penyertaan Tuhan. Tidak muram terus gitu ya Romo. Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang mau sharing tentang penyertaan Tuhan dalam hidupnya, itu juga bagus. Saling berbagi pengalaman, menguatkan. Nah itu. Ada yang mau sharing? Silakan. Tunjuk tangan. Lambaikan tangan. Atau ada yang mau bertanya? Nah, aja. Kelihatannya penjelasan Romo sangat jelas sekali, Romo. Semua mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekarang belum ada pertanyaan atau kepingin tahu tentang katekese lainnya, bisa kunjungi YouTube channel Romo, Romo Alphonse Kolo Channel. Begitu ya, Romo ya? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kalau baru bergabung dengan Bindoman hari ini, kalau ingin melihat pengajaran-pengajaran Bindoman yang lalu-lalu, bisa kunjungi YouTube channel Bindoman, judulnya Bunda Kudus. Silakan kunjungi YouTube channel Bunda Kudus untuk melihat pengajaran-pengajaran atau sesi-sesi yang sebelumnya ini. Oke, Romo, kita minta waktu sebentar untuk beberapa pengumuman ya, Romo. Tera, bisa tolong pengumuman untuk minggu ini dan minggu depan. Ya, thank you Cik Lisa. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita dilayani oleh Romo Alphonse Kolo, minggu depan kita akan dilayani oleh Romo Erwin Santoso. Romo Alexander Erwin Santoso ini adalah Romo Komisi Kerasulan Keluarga dari KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Kita akan bersama-sama dengan Romo Erwin dengan tema Santo Yosef. Karena kita
selama 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2021 nanti adalah tahun Santo Yosef, maka kita juga salah satu ambil temanya Santo Yosef. Kemudian hari Kamis ini kita akan bersama-sama belajar di Deverbum bersama dengan Bapak Paskalis Edwin dengan tema Yesaya 1, yaitu bab 1 sampai dengan bab 39. Bapak Ibu yang terkasih, yang tergerak hati untuk bersama-sama melayani pindoman, boleh mentransferkan ke rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 46456756744. Kemudian saya ulangi untuk rekening donasi untuk NTT, Adonara dan sekitarnya adalah BCA 67302444477 atas nama Miniwati Liong. Dan Bunda Kudus dalam seminar KADV akan mengadakan seminar Alkitab bersama Pater Robi Rowo OFM dengan tema Ibu, Mengapa Engkau Menangis? Yaitu kisah kebangkitan pada Injil Yohanes pada hari Sabtu tanggal 24 April jam 10 pagi sampai dengan selesai. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Vera. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Alphonse yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan sharing pengajaran kepada kami di sesi pagi ini yang menarik sekali. Romo minta tolong kita akhiri dengan doa penutup dan berkat penutup dan akan dilanjutkan dengan pujian penutup. Baik saudara-saudari, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menemani, menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu kami alami sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau menyertai, menemani kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus yang awalnya bermuka muram, tapi akhirnya Engkau mengobarkan hati mereka dan mereka boleh mengenali Engkau, dan itu membawa sukacita, kebahagiaan, harapan baru kepada mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kami semua ketika mengalami setiap situasi sulit dalam kehidupan kami, Engkau menyertai kami, Engkau menemani kami, Engkau memberikan kekuatan, harapan baru kepada kami semua, agar kami boleh kuat dan teguh dalam menghadapi setiap kesulitan dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami ingat akan siapa saja saudara-saudari kami, di mana saja di NTT maupun di mana saja yang saat ini mengalami kesulitan, saat ini berwajah muram, sedih karena berbagai macam penderitaan yang dialami. Biarlah Engkau hadir mengobarkan hati mereka, menemani dan menyertai mereka agar mereka boleh bangkit dan memiliki harapan yang baru, boleh kembali mengalami sukacita-Mu. Semoga sukacita Paskah senantiasa kami alami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Berkatilah semua saudara-saudari kami yang pada hari ini bergabung dalam permenungan bersama ini. Semoga komunitas Bunda Kudus, semoga kelompok Bina Doa dan Firman ini Engkau berkati semuanya, agar kami senantiasa mengalami kehadiran-Mu yang menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami senantiasa menjadi tanda dan berkat-Mu bagi sesama. Engkau boleh memakai kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami.
Kami mohon semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, komunitas Bunda Kudus, semua yang ikut dalam permenungan kita pada hari ini, semua yang kita doakan, saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita berpisah dengan satu yang lain, kita mau membawa sukacita yang ada di hati kita, sukacita yang ada di wajah kita untuk menjadi berkat yang besar untuk di luar sana. Amin. Kita mau katakan sebab Dia hidup ada hari esok. Sama-sama kita katakan. Sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Romo, sehat selalu ya Romo. Selalu nggih. Nggih. Terima kasih Romo Alphonse, terima Sama. kasih semuanya. Thank you Lisa, thank you juga. Thank you semuanya. Thank Thank you Pak Vivi. Agus, Alphonse di tim Semuanya IT kita. sama.